Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang OLX. Saya Adela Dwi Milianti, NIM 18 Profil OLX. OLX adalah singkatan dari Online Exchange yang merupakan merek e-commerce yang dimiliki oleh Naspers. Naspers adalah grup media besar yang bermarkas di Afrika Selatan. Ekspansinya ke Indonesia dilakukan pada tahun 2010 saat berinvestasi di tokobagus.com. OLX ini sudah hadir di lebih 106 negara yang tersedia lebih dari 40 bahasa berbeda. Tidak hanya di Toko Bagus, situs jual beli berniaga pun ikut bergabung. Sejarah OLX. OLX Indonesia sebelumnya bernama tokobagus.com adalah sebuah situs web iklan baris di Indonesia yang difokuskan untuk membeli dan menjual produk serta jasa secara daring, yang didirikan pada tahun 2005 di Bali oleh Arnold Sebastian dan Renko Rapker. Pada 20 Mei 2014, tokobagus.com berubah nama menjadi OLX Indonesia atau olx.co.id. Pada tanggal 14 November 2014, OLX Indonesia mengumumkan bahwa berniaga.com akan melakukan penggabungan dengan OLX Indonesia pada tahun 2015. Prosesnya sudah selesai pada bulan Juli 2015. Radio Vanda NIM 181011149 akan menjelaskan mengenai pengaruh internal OLX. Pengaruh ekonomi OLX. Perkembangan bisnis e-commerce yang termasuk di dalamnya adalah OLX sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan jumlah pelaku bisnis e-commerce dalam hal ini bertindak sebagai produsen berkontribusi mendorong penawaran produk dalam perdagangan online. Semakin banyak produsen e-commerce, semakin banyak barang dan jasa yang diperdagangkan secara online, sehingga semakin besar pula potensi transaksi yang akan terjadi. Salah satu bentuk e-commerce di Indonesia adalah online shop seperti OLX, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain yang merupakan aplikasi belanja online yang paling digemari oleh masyarakat. Bank Indonesia bahkan menyebutkan pada tahun 2019, jumlah transaksi e-commerce per bulannya mencapai 11 triliun hingga 13 triliun rupiah. Industri e-commerce mempunyai prospek yang cukup cerah dan bisa menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Pengaruh budaya terhadap OLX. Pendekatan yang biasa dilakukan dalam pemasaran adalah dengan menganalisis budaya dari sudut ciri atau kandungan utamanya. Begitupun dengan perusahaan OLX. OLX biasanya berfokus pada pengidentifikasian nilai-nilai dominan suatu masyarakat, tetapi budaya tersebut lebih dari faktor nilai. Termasuk dalam kandungan suatu budaya adalah kepercayaan, sikap, tujuan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh sebagian besar masyarakat dalam suatu lingkungan. Di samping arti dari perilaku, aturan, kebiasaan, dan norma yang dianut sebagian masyarakat. Dengan adanya kebudayaan, perilaku konsumen mengalami perubahan. Dengan memahami beberapa bentuk budaya dari masyarakat, dapat membantu pemasar dalam memprediksi penerimaan konsumen terhadap suatu produk. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi masyarakat secara tidak sadar. Pengaruh budaya sangat alami dan otomatis sehingga pengaruhnya terhadap perilaku sering diterima begitu saja. Pengaruh politik OLX. OLX merupakan salah satu perusahaan e-commerce Indonesia yang dikenal pada dunia bisnis. Dalam berbisnis, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan, serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika suatu politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Nama saya Sondi Arlizal dengan NIM 17101111220 akan menjelaskan tentang 5 force model analysis. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Suatu bisnis akan dengan cepat menarik para pemain baru untuk terjun ke dalam persaingan. Pendatang baru pasti akan menambah tingkat kompetisi dalam suatu bisnis. Akan tetapi, pendatang baru juga akan mendatangkan ancaman. Pendatang baru yang merupakan ancaman bagi OLX adalah blibli.com dan mataharimall.com. Kedua, pendatang baru ini mungkin masih belum setenar pesaingnya. Kedua online shop ini memang berfokus pada fashion, akan tetapi pendatang baru ini masih memiliki kekurangan, yaitu produknya yang kurang begitu lengkap.
Mungkin karena iklan yang dilakukan masih belum sebanyak OLX, sehingga para distributor ataupun pedagang juga belum begitu berminat untuk memasukkan dagangan kedua online shop ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman industri pendatang baru untuk OLX juga masih sangat kuat. Daya tawar pemasok. Analisis ini untuk melihat kuat atau tidaknya posisi penjual. Apakah banyak supplier atau hanya beberapa supplier saja? Dalam industri ini, bargaining power of supplier-nya low, karena supplier dalam bisnis ini banyak. Para supplier juga akan merasa lebih aman untuk menyewakan barangnya melalui bisnis ini. Apabila sebelumnya tidak ada yang menjamin untuk keamanan barang mereka, entah hilang atau rusak, apabila menyewakan barang mereka melalui marketplace ini, maka akan terjamin dengan terms and condition yang berlaku. Yang ketiga ada daya tawar pembeli. Ancaman kekuatan tawar pelanggan untuk OLX cukup kuat dikarenakan harga produk ini di setiap online shop sangat kompetitif dan banyak disediakan program untuk menarik minat konsumen. Di antaranya pada blibli.com dan mataharimall.com. Terdapat fitur menarik yaitu bisa dicicil dengan bunga 0%. Jadi dengan pembelian cash maupun cicil, pembeli tetap mengeluarkan jumlah uang yang sama. Akan tetapi pada OLX juga banyak program diskon dan voucher belanja. Sehingga dengan demikian kekuatan tawar pelanggan untuk OLX masih sangat kuat, dengan ditandai dengan para pelanggan masih bisa beralih dengan mudah dari online shop satu ke online shop yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi, NIM 1810111029. Ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti OLX ialah seperti marketplace yang telah muncul di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, dan lain-lain. Oleh sebab itu, OLX melakukan pembaruan dalam tampilan di platformnya, yaitu memperkenalkan inovasi teknologi yang mempermudah pengguna mencari barang dan jasa apapun. Tingkat persaingan dengan kompetitor. Diketahui bahwa pada periode Januari hingga Juli 2019, rata-rata nilai barang yang terjual per bulan di website OLX mencapai 49 triliun. Dengan jumlah rata-rata pengunjung 20 juta setiap bulan selama 7 bulan terakhir, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa website OLX masih digemari masyarakat sehingga persaingan dengan kompetitor masih sengit. Farhan Habib Muhammad Zain, 17 10 111 045. Analisa produk. OLX melakukan pengembangan produk yang relevan bagi kebutuhan pengguna. OLX menyediakan media yang mudah bagi para penjual untuk memasang iklan dengan tujuan barang cepat terjual, sekaligus menjadi media bagi pembeli untuk mencari berbagai pilihan barang dan jasa, baik baru maupun bekas, dan bermacam alternatif yang mencakup seluruh daerah di Indonesia. Barang yang dapat dicari mulai dari handphone, komputer, perangkat rumah tangga, hingga mobil dan sepeda motor, rumah dan properti, dan layanan lainnya. Analisa harga. Produk yang dijual di situs belanja online OLX memiliki harga yang lebih rendah daripada di toko-toko, walau ada juga yang dijual dengan harga tinggi, tetapi masih dapat dinegosiasikan. Selain itu, penjual dapat mengiklankan produknya tanpa dipungut biaya apapun atau gratis, kecuali apabila meminta layanan promosi tambahan atau promo poin. Saluran distribusi OLX. OLX menggunakan sistem penjualan C2C atau customer to customer. OLX menggunakan strategi distribusi dengan menggunakan website yang mempertemukan pembeli dan penjual, yaitu website yang berbentuk forum. Pada website tersebut terdapat lapak-lapak penjual yang menawarkan barang yang dijual dan lapak pembeli yang mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Model pasar OLX pada umumnya adalah bentuk dari tempat atau ruang yang digunakan untuk melakukan proses jual beli. Ruang di OLX bersifat maya atau semu atau tidak nyata. Pertemuan antara penjual dan pembeli dimediasi oleh keberadaan perangkat komunikasi dan informasi modern. Perangkat ini berupa handphone, tablet, personal komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Perdagangan pada OLX terdiri dari 7 elemen, yaitu penjualan, pembelian, negosiasi, transaksi, pengiriman, komplain, dan penyelesaian. Model perdagangan situs OLX. Yang pertama ada setengah online. Model perdagangan setengah online banyak dilakukan oleh pengguna yang belum menjadi member situs OLX. Model perdagangan ini dilakukan dengan cara bertemu atau COD atau cash on delivery, yang artinya pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi. Cara ini cukup populer di kalangan pengguna situs OLX. Dengan bertemu muka dapat meminimalisir penipuan,
dan barang bisa didapatkan pembeli setelah uang diserahkan. Yang kedua ada full online. Model perdagangan full online dilakukan tanpa melakukan pertemuan yang nyata antara pembeli dan penjual. Kedua pihak yang melakukan proses perdagangan dengan fasilitasi oleh teknologi informasi. Beberapa persoalan mengenai pembicaraan, negosiasi, perundingan bersama untuk menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan, harga yang pantas, metode dan teknik pengiriman dan penerimaan, kontak melalui surat menyurat, semuanya dilakukan melalui media elektronik dan email.